Salam produktivitas. Ya, video kali ini kita membahas berdasarkan ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami secara langsung dari rekan-rekan manufacturing channel ya. Ya, kali ini kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Mengapa produk-produk Indonesia, produk-produk lokal kita kalah bersaing dengan produk-produk luar, produk asing, salah satunya dan terutama produk-produk Cina ya. Nah, sebenarnya dari beberapa ulasan di video kami telah menjawab, cuman belum kami integrasikan ya jawaban video-video tersebut terhadap jawaban-jawaban ini. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produk Indonesia kalah bersaing dengan produk asing ya, adalah faktor pertama itu kami bagi dalam tiga faktor ya. Pertama, dari studi kelayakan sebuah organisasi atau bisnis proses yang dibuat dalam membangun manufaktur ya. Ini banyak yang melakukan kesalahan atau tidak tepat atau tidak konsisten ya. Yang pertama itu ya. Jadi mungkin sudah banyak yang memahamin bagaimana membuat satu studi kelayakan atau feasibility study dalam sebuah pabrik ya, manufaktur, membangun manufaktur. Itu mungkin sudah cukup matang ya, membuat itu sebelum berinvestasi ya. Nah, pertama itu di studi kelayakan ini seringkali diterjemahkan ke dalam satu buku manual yang sudah cukup baik. Namun kesalahannya adalah tidak dijalankan dengan konsisten atau tidak tepat ya. Banyak perubahan-perubahan dan perubahan-perubahan tersebut juga tidak diikuti dengan action plan yang tepat ya, ataupun jadi kalau ada berubah satu ya mungkin dampaknya terhadap proses-proses yang lain ya, banyak di situ kesalahan-kesalahannya. Yang kedua itu studi kelayakan ya, dari studi kelayakan juga bagaimana penetrasi pasar, apakah sudah ada aktivitasnya dan strategi-strategi marketing, apakah sudah dibuat dengan baik, semuanya ini ya, resiko-resikonya, aktivitasnya apabila yang satu aktivitas satu tidak berjalan dengan baik, berarti sudah harus ada action plan-nya atau contingency plan dari setiap aktivitas harus dibuatkan ya, strategi-strategi tersebut. Nah, ini kesalahan paling fatal yang sering terjadi, studi kelayakan tidak berjalan dengan baik ya, sesuai rencana, tetapi tidak ada dan juga tidak ada contingency plan apabila ada perbedaan dari situ ya. Yang kedua adalah eh, tadi studi kelayakan secara organisasi atau secara proses bisnis. Yang kedua ini studi kelayakan terhadap setiap produk ya, setiap produk ataupun ada produk baru ataupun produk yang akan diluncurkan. Nah, ini harusnya ada tools-nya ya, harus ada analisa sebelum meluncurkannya. Yang dalam video kami sebelumnya ada kami sampaikan tools yang paling tepat gunakan FMEA, Failure Mode Effect Analysis. Nah, di sini di tools ini dapat menerjemahkan semua aktivitas, risiko-risikonya, keakuratannya, dan juga action plan ataupun contingency plan juga ada di sana. Harusnya ada. Ya, semuanya secara kualitatif yang diterjemahkan ke kuantitatif. Jadi setelah ada kuantitatifnya, kita lihat poin risiko-risikonya dan action-action plan-nya serta contingency plan-nya. Nah, ini harus ada ya. Dan juga jangan membuatnya itu FMEA ini harus ada anggaran-anggaran setiap aktivitas dan anggaran-anggaran tersebut harus dijadikan basis atau dasar dari perhitungan produk ya. Nah, dari situ akan terlihat apakah produk ini memang komersial atau bisa dijalankan, terjual ataupun bisa diterima pasar. Nah, ini juga ya. Itu adalah studi kelayakan untuk setiap produk. Jadi besarnya adalah tadi ruang lingkup besarnya adalah studi kelayakan dari manufakturnya atau organisasi atau proses bisnis. Yang kedua, studi kelayakan untuk setiap produk atau new proses ya, atau new teknologi, new mesin semua ya harus ada studi kelayakan yang berbasis
FMEA toolsnya bisa digunakan ya. Dan yang ketiga, ini tak kalah penting juga adalah mengukur kinerja dari pabrik tersebut ya. Kinerjanya itu harus konsisten diukur, bisa minimal per bulan ya, weekly malah makin bagus, tapi mungkin kesempatan untuk itu tidak mumpuni ya, tapi minimal adalah monthly-nya. Jangan hanya berpatokan pada meeting besar di tahunan. Itu sudah harusnya sudah meeting P&L-nya, profit and loss-nya di tahunan. Tidak bicara OEE lagi ya, atau bicara performan dari manufaktur tersebut. Nah, ini harus dibuatkan basis OEE yang setelah kita bahas di video sebelumnya, overall equipment effectiveness atau keefektifan dari seluruh proses atau equipment yang proses-proses activity yang berjalan di manufaktur itu harus dihitung. Nah, di sana telah kami sampaikan sebelumnya pada video yang sebelum ini, yaitu minimal harus mencapai 70%. Itu pun masih mencapai 3% PNL nanti di tahunan ya, di akhir tahun yang dihitung di yearly-nya. Jadi di monthly ini harus mencapai minimal OE-nya 70%. Nah, dan bulan ke bulan harusnya dilihat peningkatan minimal 70 meningkat menjadi 72 atau sebagainya, dan ya optimal, titik optimal itu 90% ya. Nah, ini harus diperhitungkan. Jadi ada 3 hal tadi penting ya untuk sebagai acuan mengapa kalanya kita kalah bersaing, karena jarang sekali manufaktur kita atau pabrik-pabrik kita ini melakukan 3 hal tersebut ya. Hal pertama dilakukan tetapi tidak ada konsistensinya, yaitu apa yang dibuat dalam studi kelayakan seringkali melenceng, bahkan melenceng sampai 70% ya, tidak sesuai dengan studi kelayakan. Nah, yang kedua, setiap produk jarang sekali dilakukan eh, FMEA-nya ya, failure mode effect analysis atau risk management juga boleh, yang melihat daripada setiap new produk atau new proses, perubahan setiap proses ya. Nah, akibatnya itu seringkali terjadi pabrik di dalam pabrik atau proses rework yang melakukan pekerjaan ulang sehingga bertambah prosesnya. Pertambahan proses ini akan menambah cost, menambah segala beban biaya ya, waktu dan sebagainya. Itu juga. Nah, yang ketiga itu adalah OEE-nya ya. OE pabrik itu harus ada, dilakukan minimal sebulan sekali dan dianalisis apa masalahnya dan bagaimana menanggulangi masalah tersebut untuk mendapat solusi. Nah, dari situlah nanti akan dilihat apakah dibutuhkan eh, manpower untuk dilatih supaya sesuai dengan harapan, apakah mesin ini ada mesin atau teknologi yang sudah tidak efektif sehingga malah membuat beban. Nah, itu macam-macam ya. Apakah lingkungan kerja juga budaya kerja yang kurang baik, itu dampak-dampak yang mempengaruhi OEE tadi rendah juga bisa ya. Nah, jadi mengapa produk kita, sekali lagi untuk menjawab mengapa produk kita itu kalah bersaing dengan produk-produk asing atau produk luar adalah 3 hal tersebut. Pertama, studi kelayakan bisnis yang tidak konsisten, tetapi dan juga tidak ada contingency plan untuk mengatasinya. Yang kedua adalah eh, tidak dilakukan dengan baik studi kelayakan terhadap produk dan proses dari untuk membuat produk tersebut, teknologinya ya, itu yang kedua. Jadi garis besar yang pertama tadi adalah dari ketika merancang sebuah pabrik ini, sebuah manufaktur, yang kedua adalah ketika akan menjalankan membuat produk atau produk baru atau teknologi baru, proses baru ya, yang kedua. Dan yang ketiga adalah harus melakukan ya. Jarang sekali saat kami lihat ini di pabrik-pabrik, dari pengalaman kami ya, itu melakukan menganalisis OEE dan untuk menemukan masalah dan memperbaikinya segera ya. Nah, inilah yang ketiga, 3 faktor utama yang mengakibatkan kalahnya bersaing, sehingga harga kita tetap
harga ya lebih tinggi dari harga perusahaan-perusahaan lain yang di luar negeri, ya terutama dari China ya, Tiongkok di sana lebih sampai kemari bisa murah ya. Kenapa ya? Karena tadi itu tidak dilakukan tiga hal tersebut dengan tepat ya, dengan efektif. Nah, itulah yang membuat sehingga kadang-kadang kualitas kita pun lebih rendah ya. Kadang kualitasnya cukup tinggi, ya, artinya masuk spesifikasi, tetapi harganya tinggi. Nah, jadi ini kan harga dan kualitas itu kan satu satu kesatuan yang seperti mata uang ya, kiri kanan sama saja dia. Jadi tidak ada, apabila harganya lebih tinggi, harusnya kualitasnya jauh lebih tinggi ya. Nah, ini yang mengakibatkan kita kalah bersaing karena kita tidak sanggup untuk membuat harga murah dengan kualitas baik. Nah, apabila dijalankan tiga faktor tadi, kami yakin sekali bahwa kita akan bisa bersaing ya. Pabrik-pabrik di Indonesia ini akan bisa bersaing apabila melakukan tiga faktor tersebut. Jadi, itulah yang bisa kami sampaikan. Memang sangat sederhana ya, sepertinya sederhana, tetapi itu perlu konsistensi dan fokus dari semua bagian di dalam pabrik atau manufaktur tersebut. Semua departemen harus sama-sama memperhatikan itu, melakukan itu, menjalankan dengan konsisten tiga hal tersebut. Dimulai dari pertama adalah studi kelayakan secara operation bisnis ya. Yang kedua itu studi kelayakan dari setiap produk atau proses ya atau mesin. Yang ketiga itu adalah performan manufakturnya yang setiap bulan dianalisis menggunakan OEE. Jadi kami sarankan ya gunakanlah tools-tools yang sederhana tersebut, tidak terlalu rumit tetapi hanya butuh fokus dan konsistensi dari setiap individu yang ada di manufaktur tersebut. Demikian mungkin semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kami yakin kita akan bisa melakukan itu apabila kita berniat dengan baik dan memiliki konsistensi yang komitmen dari seluruh bagian dan dari owner sampai kepada eh, terbawah ya, level terbawah. Demikian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, serta komentar dan share pada teman-teman supaya lebih bermanfaat bagi seluruh para praktisi di manufaktur Indonesia. Dan kami harapkan komentar untuk apa yang akan kami tambahkan dalam video-video ini dan kami siap untuk membantu Anda dalam meningkatkan produktivitas, meningkatkan profit and loss, dan mampu bersaing produk-produk kita di manapun. Terima kasih, salam produktivitas.